Kabar terkait Agni yang masuk rumah sakit diketahui begitu cepat oleh kedua sahabatnya. Sudah tentu Kenny yang mengatakan hal itu pada Kevin hingga keesokan harinya, mereka datang menjenguk lantaran khawatir istri Justin celaka. Mengetahui apa yang terjadi sesungguhnya, jelas saja Kenny menjadikannya bahan ejekan hingga Agni dan Justin merah padam. Cekak aku kira sudah berubah, ternyata makin gila. Kau minum obat kuat ya jangan-jangan? Diam, Kenny. Jangan pernah samakan aku denganmu. Kenny menduga Agni yang mengalami pendarahan diakibatkan Justin terlalu egois. Padahal, sama sekali tidak dan sebelumnya Justin bahkan lebih liar dari kali ini. Agni yang terlanjur malu memilih pura-pura tidur lantaran merasa tidak punya muka lagi di hadapan Kenny dan Justin. Kasihan sekali calon besan mungilku. Lihatlah, setelah cari perhatian kepada Vanya, kini dia mulai cari perhatian Agni meski wanita itu tertidur. Kevin mengerjap pelan dengan kelakuan Kenny yang tiba-tiba begini. Meski memang sudah kebiasaan Kenny begitu, akan tetapi, kali ini dia merasakan sesuatu yang berbeda dengan sahabatnya. Besan mungil. Heh, jaga mulutmu. Mungal mungil. Sebutan mungil memang hanya Justin yang boleh pakai. Bagaimana mungkin dia izinkan Kenny memanggil istrinya dengan sebutan itu? Mendengar protes Justin, bukannya mikir dia justru tertawa. Ceka, kau ini. Besan apanya? Kalian ada kesepakatan di belakangku? Belum selesai Kenny, kini Kevin ikut-ikutan padahal mereka tengah menjenguk orang sakit. Ruang rawat Agni sudah persis rumah pribadi, fasilitas yang memang cukup mewah dan nyaman membuat anak-anak mereka betah di sana. Ada. Tidak. Mereka menjawab bersamaan hingga Kevin merasa dikhianati. Tampaknya memang mereka berdua main api, Justin mendelik dan Kenny menampilkan gigi rapihnya. Justin serius. Evan dengarkan aku, kau tahu aku sangat pemilih, kan? Tidak mungkin aku asal menjalin kesepakatan bersama dia, apalagi terkait masa depan putraku. Kenny mengerutkan dahi mendengar ucapan Justin. Sungguh, apa mungkin seburuk itu dia di mata Justin? Ya, walau memang sedikit merepotkan, akan tetapi kemampuannya tidak kalah dari Kevin, pikir Kenny. Hahaha, Kenny membual, artinya belum jadi hak milik. Berarti Zafia masih punya kesempatan, Justin? Astaga, kalian berdua ini kenapa? Tidak Zafia dan tidak juga Giska. Jangan aneh-aneh, ini tahun berapa? Masih zaman begitu. Lagi pula sejak kapan kita percaya hal itu? Perjodohan hanya untuk pria yang tidak percaya diri, aku ingin putraku bebas menentukan pilihan. Oke, setuju, andai Renaga benar-benar memilih Giska maka kalian berdua harus ikhlas dan memberikan restu, terutama kau, Justin, ucap Kenny yang ternyata seakan serius dan menatap kedua sahabatnya ini bergantian. Begitu juga sebaliknya jika Renaga pilih Zafia. Sejak kapan Kevin mau kalah, padahal sejak awal dia sudah kalah telak satu langkah. Kenny melihat peluang ini besar dan tampaknya dia yang akan menjadi pemenang. Aduh, tidak mungkin, Van. Kalian beda keyakinan, mana bisa bersatu? Saat ini, belum tentu Renaga bertahan kepercayaan orang tuanya ketika dia sudah dewasa, ujar Kevin lantaran merasa mungkin saja hal itu terjadi, papa dan mamanya berbeda agama sebelum menikah. Sudahlah, ada Fabian, kenapa harus Renaga? Kita juga mengenal Zayan sebagai orang yang baik, ungkap Kenny mewanti-wanti dari awal agar posisi putrinya aman. Aku lebih suka Zafia mendapat pasangan lebih dewasa walau sedikit darinya, lihat. Bersama Renaga putriku tidak pernah menangis, sementara bersama Fabian,
Haila saja pusing kalian tahu. Sepenggal perbedaan antara Renaga dan Fabian. Meski memang Zafia yang kerap membuat onar, akan tetapi jika bersama Renaga tidak ada istilah bertengkar. Berbeda dengan Fabian yang sama sintingnya, gigit balas gigit, cubit balas cubit, bahkan mungkin jika diberikan senjata mereka akan saling menikam satu sama lain. Hade namanya masih kecil, Van. Kau dulu mungkin sama begitu, maklumi saja. Nanti kalau sudah dewasa tidak mungkin mereka begitu. Yang sakit Agni, tapi yang dibahas justru anak-anak mereka. Bahkan mungkin kini Agni sudah benar-benar terlelap, dia sudah lelah mengobrol singkat bersama Sonya dan Haila. Sementara istri sahabatnya itu tampak sibuk menampingi putri mereka bermain lantaran khawatir terjadi perang dunia antara Zafia dan Giska. Tidak ada lagi perebutan tahta sang papa, selama mengenal Renaga baik Zafia maupun Giska lebih memilih anak itu. Entah karena dia yang penyayang dan pengalah, atau memang karena darah centil dua anak itu sudah mengalir sejak dini. Begitu cepat waktu berlalu, rasanya baru kemarin mereka melakukan banyak hal tanpa memikirkan baik buruknya. Kini, malaikat kecil mereka sudah hadir dan tampaknya saling menyayangi di masa depan. Hingga, beberapa saat mereka tenang suara serak Agni mengejutkan Justin. Pria itu segera menghampiri sang istri untuk mendengar keinginannya. "Kenapa, sayang?" "Haus," jawab Agni sedikit berbisik karena dia khawatir dianggap terlalu manja oleh sahabat sang suami. "Haus. Sebentar aku ambil garis bawah." Justin bergerak cepat, tapi secepat mungkin Agni menahan pergelangan tangannya. "Kenapa? Bukan mau air, bosan. Terus maunya apa?" tanya Justin seraya membelai lembut rambut indahnya. Apapun akan dia turuti karena memang sempat hampir kehilangan istri dan anaknya sekaligus dalam waktu bersamaan. Maunya dawet, tapi yang pakai batok bukan gelas. Gelek. Mulai, ujian Justin tampaknya memasuki tahap awal. Kemarin dia memang sudah terlihat aneh dengan meminta apel dan hanya diambil yang bulat sempurna, kini dia kembali merengek dan tampaknya akan semakin sulit. Sekarang? Iya sekarang. Tidak mengapa, apapun bisa Justin dapatkan dengan bantuan dua makhluk astral yang sedang berbincang dari jarak tidak jauh darinya. Lagi pula dulu mereka merepotkan, sesama manusia jelas harus balas budi. Tunggu ya, apapun yang kamu minta akan berikan. Sekalian balas dendam pada mereka, Agni. Apalah arti sahabat jika tidak bersedia mendampingi di saat sulit? Begitulah semboyan tiga pria tampan yang kini sudah menjelma menjadi seorang ayah. Atas permintaan Agni yang menginginkan dawet yang disajikan dengan batok kelapa tersebut, Kenny maupun Kevin ikut terlibat dan harus merelakan banyak waktu demi mencari minuman itu. Sayangnya, mencari penjual dawet ayu harus dengan batok seperti keinginan Agni tidak semudah mencari uang bagi mereka. Sejak tadi itu yang Kenny perdebatkan, menurutnya keinginan istri Justin bisa saja direkayasa dengan memodifikasi sendiri hingga mereka tidak akan sesulit itu sekarang. Mau kemana lagi kita, Justin? Ini sudah hampir sore dan tidak ada yang jual pakai batok. Aneh-aneh saja istrimu. Heh, kau lupa apa permintaan Sonya waktu itu? Justin menghela napas kasar lantaran merasa sebal dengan Kenny yang cepat sekali menyerah. Dia paham naluri ibu hamil, lagi pula mana mungkin Justin tega menipunya. Padahal, dulu Justin rela keluar malam lantaran Sonya mendadak ngidam wedang jahe sementara Kenny tidak bisa mengajaknya keluar saat sang istri sedang demam tinggi. Sabar sedikit, Ken. Kita harus berpencar. Kau ke barat, aku dan Kenny ke selatan,
ujar Kevin mulai menyusun rencana seakan tengah melakukan misi rahasia. Ceka, kenapa harus aku yang ke arah barat? Di sana banyak preman, aku malas, tolak Kenny enggan kala Kevin menentukan arahnya. Mana mau Kenny ke pasar tradisional yang terkenal akan premanismenya. Kevin sontak menghela napas pasrah, entah kenapa nyali Kenny persis kembang tahu begini. Dulu memang dia sedikit berbeda, akan tetapi tidak sesinting ini juga. Lalu kau mau ke arah mana? Timur. Teriaknya sigap, arah timur adalah perumahan elit dan tidak mungkin asal gerobak dawet di sana. Mau enaknya saja. Sekarang begini deh, terserah mau kemana. Jika di antara kalian berdua menemukan lebih dulu, di masa depan akan jadi besanku. Mendadak sayembara dengan sebuah imbalan yang nyatanya membuat mereka benar-benar tertarik hingga tanpa pikir panjang Kevin maupun Kenny turun dari mobil. Berbagi arah, bahkan Kenny yang tidak mau masuk pasar itu kini berlari lebih dulu dari Kevin. Dasar gila, kalian pikir aku ikhlas renaga punya mertua sarap seperti kalian? Justin yang dulunya sempat bercanda ingin menjadi jodoh Zafia, kini mengerti bagaimana risihnya ketika sahabatnya bersikap demikian. Walau mungkin saja bercanda, akan tetapi entah kenapa geli saja jika harus menjadi besan di masa depan. Beberapa saat menunggu, Justin justru dipertemukan dengan jodohnya. Dawet dengan menggunakan batok seperti keinginan Agni dia temukan setelah tidak lama melajukan mobilnya pelan demi menunggu Kevin dan Kenny kembali. Tanpa pikir panjang, Justin turun sebelum kedua sahabatnya mengetahui hal ini. Beli dawet serta batoknya, beruntung saja penjualnya mengerti jika Agni tengah hamil hingga dia memberikan batok yang Justin mau secara cuma-cuma. Betapa bersyukurnya Justin lantaran semesta merestui keinginannya. Tidak ingin menunda waktu, Justin menghubungi mereka untuk segera kembali. Sudah tentu, mereka kembali dengan wajah murung lantaran sayembara dawet itu gagal mereka menangkan. Ceka, kau pasti sengaja, kan? Sengaja apanya? Tanya Justin bingung sendiri lantaran Kenny belum apa-apa sudah menggila padanya. Kau pasti sudah melihatnya sejak tadi, maka dari itu kau mengadakan sayembara hoaks begini. Tegas Kenny dan itu tidak Justin benarkan karena memang dia sendiri dipertemukan secara tidak direncanakan. Demi Tuhan aku tidak tahu, kebetulan saja. Ya sudah, lain kali mungkin ada. Persetan dengan sayembara, Kevin tampaknya mulai sadar jika Justin hanya mempermainkannya. Pria itu berdecak kesal lantaran baru sadar ada yang aneh dengan dirinya. Padahal, sejak dahulu Kevin tidak memiliki keinginan putrinya mendapat pendamping sejenis Justin, lantas kenapa justru kini dia berharap renaga dewasa akan menjadi milik Zafia? Tapi kali ini tetap aku yang menang, Jas. Padahal sudah jelas sekali sayembara gagal karena telah diselesaikan oleh Justin sendiri. Kenapa begitu? Karena taraf. Aku sudah beli batok kelapanya untuk Agni minum. Memang dasar licik, ada saja celahnya demi menjadi pemenang. Akan tetapi, Justin enggan menerima batok kelapa yang Kenny berikan. Hal itu sontak membuat Kevin terbahak. Sudah pasti Justin enggan menerima batok kelapa yang masih berbulu itu, memang dasar Kenny saja aneh. Jas, kau tidak menghargai pengorbananku? Coba kau berikan pada istrimu, apa dia mau minum pakai tempat seperti itu? Kesal Justin dan membuat Kenny lagi-lagi jadi sasaran ledekan Kevin. Padahal, di pasar tadi dia yang sudah berbangga diri perkara menemukan batok kelapa yang sudah dibagi dua dan bulatannya sempurna. Tiba di rumah sakit dengan langkah terburu. Justin bahkan meninggalkan Kevin dan Kenny di sana. Memang benar,
Jika seorang sudah menikah maka yang utama adalah wanitanya, bukan sahabat ataupun hal lain. Benar begini, kan? Justin yang sudah lebih dulu tiba di ruang rawat istrinya kini menuangkan minuman segar itu ke dalam batok yang Justin siapkan. Wajah Agni terlihat begitu berbinar, tidak sabar dia menikmatinya. Melihat keinginan istrinya berhasil Justin capai, sungguh dia merasa sebagai pria gagah dan begitu berguna. Akan tetapi, baru saja sedikit masuk ke mulutnya Agni berhenti, sontak hati Justin berdenyut dan kecewa dibuatnya. Sudah? Dah. Ya Tuhan, dia jauh sekali mendapatkan ini. Bisa-bisanya Agni hanya meminumnya satu tegukan, hanya saja dia tidak mungkin marah pada istrinya sendiri. Niat Justin buruk sekali hendak membuat Kenny dan Kevin tersiksa, nyata kini dia yang kecewa. Kok sedikit? Iya, tadi sudah dikasih sama Kak Sonya. Dia beli di dekat rumah sakit katanya, ungkap Agni begitu polos dan membuat kepala Justin berasap. Dia menatap Sonya yang kini duduk berdua masih menjaga Giska dari terkaman seorang Zafia. Di dekat rumah sakit ada? Kamu carinya di mana memang? Tanya Agni bingung melihat wajah Justin. Hampir keluar kota, Agni. Ya Tuhan, inilah akibat ikut saran cucu lembu sura itu. Kesal Justin menatap Kenny yang kini baru masuk masih dengan membawa batok kelapa tak berguna itu. Tembus 300 like, Mimin langsung upload lanjutannya. Bisa gak ya?